Kita ke informasi lain, belakangan ramai jadi perbincangan susu ikan diusulkan menjadi produk alternatif susu sapi dalam program makanan bergizi gratis. Lantas banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan susu ikan dan bagaimana kandungan gizinya? Susu ikan tengah jadi pembahasan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini sebagai antisipasi terhadap produksi susu sapi yang tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikutip dari CNBC Indonesia dari rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, produksi susu segar domestik hanya mampu menyuplai sekitar 22,7% dari total kebutuhan. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud susu ikan? Pengertian susu ikan berbeda dengan susu sapi konvensional. Susu ikan dibuat dengan proses ekstraksi protein dari daging ikan untuk menghasilkan konsentrat protein. Konsentrat inilah yang nantinya dicampur dengan berbagai bahan lain yang menciptakan tekstur dan rasa yang mirip susu. Dilihat dari kandungannya, susu ikan berbeda dengan susu sapi. Direktur Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebut bahwa susu ikan mengandung omega 3 yang baik untuk kecerdasan. Sementara susu sapi kaya akan kandungan protein, kalsium, vitamin D hingga fosfor. Bahwa karena berbasis protein ikan, maka susu ikan ini sebagai brandingnya itu memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Jadi susu formula sapi ini sebenarnya tidak mengandung itu atau sangat rendah, maka di dalam produksinya formula ini difortifikasi dengan minyak ikan. Jadi pembedanya adalah kandungan omega 3-nya lebih tinggi. Kami berharap keberadaan hasil inovasi ini menjadi penguat komplementer kebutuhan susu di Indonesia, ya, terutama untuk anak-anak yang sedang. Sementara itu saat diwawancara CNN Indonesia Connected, Epi Taufik, pakar ilmu dan teknologi susu IPB menyebut, secara saintifik kurang tepat jika produk ini disebut sebagai susu ikan dan akan lebih pas jika disebut sari ikan atau ekstrak ikan. Saya sendiri begitu mendengar susu ikan ini, saya kira ini susu dari ikan paus atau ikan lumba-lumba. Karena ikan paus dan lumba-lumba itu mamalia. Kalau itu nggak masalah, betul itu susu. Nah, tapi ternyata setelah saya dalami, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah mengekstrak dan menghidrolisis daging ikan menjadi hidrolisat, menjadi bubuk dari protein ikan, begitu. Jadi susu di sini mungkin istilah saja, jadi itu Pak. Jadi secara saintifik kurang tepat memang disebut susu gitu. Kalau disebut sari ikan, ekstrak, hidrolisat ikan is okay gitu. Epi menambahkan bahwa di Indonesia untuk mengkategorikan pangan ada aturan ketat yang dikeluarkan oleh Badan POM. Tim Liputan CNN Indonesia.